Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Lanjut di bawah dosen pengajar Profesor Insinyur Roy Sembel, MBA, PhD, CSA, CIB. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama adalah Bapak Ajar Susanto Broto, Bapak Bagas Kurniawan, kemudian saya sendiri Edi Sumanto, dan terakhir Bapak Irfan Novikri. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan berbahagia ini adalah terkait dengan pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 2019 dengan judul penelitian For the Experimental Approach to Elevating Global Poverty, di mana para peneliti menggunakan metode randomized control trial untuk coba melihat fenomena kemiskinan di negara-negara uh, yang bisa dikatakan negara-negara berkembang. Berikut adalah profil dari ketiga ekonom tersebut yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 2019 yang lalu. Yaitu yang pertama adalah Michael Kramer. Beliau lahir di New York tanggal 12 November 1964. PhD beliau di bidang ekonomi dari Harvard University dan saat ini merupakan Professor of Developing Society di Harvard University, Cambridge, USA. Kemudian peneliti kedua yaitu Abhijit Banerjee. Beliau lahir di Mumbai Februari tanggal 21 tahun 1961. PhD beliau dari Harvard University dan beliau saat ini Professor of Economics di MIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Kemudian peneliti ketiga yaitu Esther Duflo yang merupakan istri dari Banerjee, di mana beliau lahir di Paris Oktober tanggal 25 1972, PhD-nya dari Massachusetts Institute of Technology, dan beliau saat ini Professor of Poverty Alleviation and Development Economics di MIT, Cambridge, USA. Isu utama dan permasalahan dari penelitian yang diangkat oleh ketiga pemenang Nobel tersebut yaitu mereka berupaya untuk mengidentifikasi persoalan kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang, di mana mereka menggunakan metode randomized control trial atau uji acak terkendali, di mana uji acak terkendali ini bisa dijelaskan secara singkat. Ada dua toples, yang satu yang diberikan perlakuan khusus atau diberikan treatment, yang satu yang tidak diberikan treatment. Jadi kurang lebih seperti itu analogi singkatnya mengenai randomized control trial. Adapun karya utama dari peneliti Michael Kramer yaitu beliau pernah melakukan penelitian pendidikan khususnya di negara Afrika yaitu di Kenya pada tahun 1990, di mana beliau berupaya untuk mengungkap bagaimana mengatasi masalah tentang bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah kemiskinan khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian yang juga belum memadai. Kemudian Abhijit Banerjee dan Esther Duflo juga pernah menerbitkan buku yang berjudul Poor Economic: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty pada tahun 2019, di mana kurang lebih isi dari buku tersebut adalah mengenai pilihan-pilihan tindakan yang dibuat oleh orang miskin untuk bertahan hidup, serta menjelaskan mengapa pilihan tersebut masuk akal dan bagaimana pemerintah dapat mendesain kebijakan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Metode RCT atau Randomized Control Trial merupakan salah satu metode eksperimental, yang mana prosedur ini umumnya digunakan pada uji coba di bidang kesehatan atau prosedur medis yang biasa kita kenal dengan nama uji klinis. Metode ini melibatkan proses pembelian perlakuan kepada subjek secara acak. Bukti ilmiah paling terpercaya dalam perawatan kesehatan karena menghilangkan kausalitas palsu dan bias. Metode ini digunakan pada penelitian klinis, tetapi juga digunakan untuk sektor lainnya, seperti pengadilan, pendidikan, dan penelitian sosial. Dan pada penelitian ini digunakan pada penelitian ekonomi. Metode eksperimental dilakukan secara random, di mana penilaian secara random ini kemudian dilakukan dengan menggunakan
metode yang kita kenal dengan double blind, yakni antara peneliti dan responden tidak saling mengetahui, sehingga peneliti tidak mengetahui apakah responden itu responden yang terintervensi atau tidak. Teknik randomize ini bisa membagi ke dalam 2 atau lebih kelompok yang telah ditentukan. Adapun metode RCT merupakan eksperimental yang dilakukan secara individu dan bukan kelompok. Populasi terdefinisi dari RCT dibagi menjadi 2, yakni kelompok uji dan kelompok kontrol, di mana kemudian keduanya diberikan perlakuan yang sama untuk kemudian dapat memunculkan efek, baik efek positif maupun efek negatif dari masing-masing kelompok. Solusi teoritis versus eksperimental. Poin pertama, sebagaimana idiom the proof of the pudding is in the eating, teori itu harus dicoba di lapangan dan diukur hasilnya secara ilmiah terstruktur dengan menggunakan pembanding yang tepat. Poin kedua, keberhasilan solusi mikro yang telah dicoba di dunia nyata diharapkan akan menjadi solusi secara makro, dianalogikan pada kompleksitas instrumen keuangan structured product yang merupakan gabungan dari berbagai produk yang sederhana atau plain vanilla product. Poin ketiga, ketika peraih Nobel Ekonomi 2019 merupakan pelopor dalam pengembangan metode eksperimen untuk mengentaskan kemiskinan melalui 3 jalur utama, yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Aplikasi metode randomized control trial atau yang dikenal dengan RCT dalam kasus ini ditujukan bagi program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dirasakan memiliki urgensi yang sangat relevan karena tingginya jumlah populasi penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tidak merata. Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kemiskinan hadir melalui kombinasi tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang buruk, serta terbatasnya akses layanan dasar. Lebih lanjut, beberapa aspek di atas menjadi prioritas program besar SDG mulai dari level 1 tentang kemiskinan hingga level 4 tentang pendidikan yang berkualitas. Angka kemiskinan di Indonesia menyentuh 1 digit pada tahun 2018 dan hal ini pertama kalinya terjadi dalam sejarah. Dan pada tahun 2019 secara statistik angka kemiskinan di Indonesia berada pada level 9,22%. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat pada level 10,19% atau dapat dikatakan adanya tren kenaikan sebesar 0,97% terhadap periode sebelumnya. Dan periode selanjutnya diindikasikan adanya penurunan 0,48% pada tahun 2021, di mana angka kemiskinan tercatat pada level 9,71%. Namun demikian, pencapaian ini harusnya tidak membuat pemerintah terlena sebagai stakeholder utama dan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi puas diri. Justru tantangan kedepannya adalah menjaga agar angka kemiskinan ini tidak kembali pada level 2 digit. Aplikasi kemiskinan di Indonesia yang bersifat multidimensional membutuhkan suatu pendekatan baru seperti yang dikenalkan dalam randomized control trial, bertujuan untuk mencari solusi yang lebih nyata dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Aplikasi ini di Indonesia pernah dilakukan oleh ekonom World Bank, Jopi Dery, melalui penelitiannya yang berlangsung dalam kurun waktu 2009 hingga 2013, mencoba untuk menggali lebih dalam tentang efek sertifikasi guru dengan adanya pemberian insentif tambahan kepada mereka. Jopi Dery dan bersama koleganya menggunakan eksperimen acak, randomized eksperimen dengan sampel yang mewakili populasi sekolah yang ada di Indonesia.
Sampel yang dianggap representatif diajak untuk mewakili jumlah wilayah, dalam hal ini kota atau desa, sebaran guru serta sebaran tingkat indeks pembangunan manusia. Peneliti membedakan antara guru yang mendapatkan sertifikasi dengan guru yang tidak mendapatkan sertifikasi, lalu antara sekolah dengan mayoritas guru yang tersertifikasi dengan sekolah yang gurunya tidak tersertifikasi. Peneliti mengambil data yang sama pada lokasi-lokasi yang sama secara teratur setiap tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek sertifikasi guru memperbaiki kepuasan kinerja mereka, mengurangi kemungkinan guru mengambil pekerjaan sampingan yang tidak relevan, serta menurunkan masalah keuangan keluarga. Demikian paparan dari kelompok kami tentang metode randomized control trial sebagai experimental approach to alleviating global poverty yang coba dihubungkan dengan kajian ekonomik bisnis serta keuangan. Terima kasih.